Assalamualaikum pemirsa Hasanah. Di pagi yang indah ini, kami akan langsung membawakan materi tempat ibadah inti yang menjadi tujuan ibadah haji dan umroh. Inilah Ka'bah. Ka'bah, bangunan berbentuk kubus, bukanlah sebuah bangunan semata. Seperti yang kita ketahui, Ka'bah adalah rumah Allah. Sebuah bangunan yang menjadi titik pusat umat muslim sedunia mengarahkan kiblatnya untuk sholat, yang juga menjadi lokasi tawaf bagi jutaan jamaah haji maupun umroh. Ka'bah tercatat adalah bangunan yang ditinggikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan menjadi tempat tinggal Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam perkembangannya, jauh sebelum Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul, Ka'bah telah mengalami beberapa pemugaran. Bangunan dengan tinggi 13,10 meter dan panjang sisi masing-masing 11,3 dan 12,6 meter ini terkena banjir bandang. Ka'bah mempunyai satu buah pintu bernama Multazam. Di luar bangunan Ka'bah terdapat batu Hajar Aswad yang menempel pada salah satu sisinya. Diselimuti kain tebal dengan tulisan emas bernama Kiswah. Dan di samping Ka'bah terdapat bangunan berbentuk tembok yang melengkung setinggi 1,5 meter, yaitu Hijr Ismail. Ka'bah berada persis di tengah sebuah masjid suci besar bernama Masjidil Haram. Di dalamnya terdapat 3 buah pilar yang terbuat dari kayu gahrut terbaik, dan pilar ini menopang utama atap Ka'bah. Pada zaman Arab masih dikuasai kaum jahiliyah, di dalam Ka'bah dijadikan tempat untuk penyimpanan berhala. Namun ketika Mekah berhasil dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW pada perang Fathul Mekah, terjadi perbaikan dan pembersihan terhadap Ka'bah. Berhala-berhala di dalamnya pun dibersihkan dan dihancurkan. Dan beginilah bentuk Ka'bah yang tidak pernah berubah sejak zaman Rasulullah. Sebuah poros utama umat muslim yang juga dipercaya menjadi poros utama bumi. Sebuah bangunan yang dimana bila kita berdoa di dekatnya, niscaya akan segera dikabulkan oleh Allah SWT, sang pemilik bumi yang berdiam di Arsy. Subhanallah. Optimus Prime dan Megatron bersitegang di sebuah wilayah di planet bumi. Robot alien dari planet Cybertrons itu membawa permusuhan 2 kelompok antagonis-protagonis, yaitu Autobots dan Decepticons. Di belahan bumi lainnya, seorang pemuda klimis berjubah merah terbang secepat kilat menyelamatkan sebuah pesawat yang terjatuh. Terbang sampai keluar angkasa, kebal segala senjata, dan mata dengan sinar penghancur adalah segala kelebihannya. Superman, jagoan berlogo huruf S di dada ini, hanya luluh tak berdaya oleh batuan Kryptonite dari planetnya sendiri. Superman, alien biasa dari planet Krypton yang jadi super di planet bumi, maupun Transformers, robot-robot aliens yang mampu merubah diri adalah buah imajinasi manusia tentang keberadaan makhluk hidup di luar planetnya. Memang, dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki saat ini, manusia mampu mengeksplorasi ruang angkasa, mencatat dan memetakan galaksi, bintang maupun planet di sekitar bumi yang menjadi tempat tinggalnya. Fenomena UFO, Unidentified Flying Object, temuan-temuan prasejarah yang dikaitkan dengannya, dan eksplorasi keluar angkasa, seolah berusaha menjawab obsesi manusia akan keingintahuan tentang kehidupan di luar planet bumi dan alam semesta. Dalam Al-Quran, adanya makhluk hidup di luar angkasa bisa dinamakan dabah, seperti disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 29 dan surat An-Nahl ayat 49. Dalam bahasa Arab, dabah memiliki makna makhluk hidup yang memiliki jasad kasar, baik jantan maupun betina, baik berakal maupun tidak berakal. Sehingga makhluk hidup seperti manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, bahkan alien bila ditemukan, dapat digolongkan sebagai dabah. Sedangkan makhluk halus seperti jin dan setan bukan termasuk dabah. Lalu, bagaimana sebenarnya langit dan alam semesta diciptakan untuk menunjang kehidupan? Menurut ahli astronomi Edwin Hubble, alam semesta tercipta melalui sebuah ledakan besar. Arno Penzias dan Robert Wilson kemudian menemukan sisa radiasi dari ledakan besar tersebut berupa radiasi latar belakang kosmik. Radiasi ini tidak seperti apapun yang berasal dari seluruh alam semesta karena luar biasa seragam. Radiasi ini tidak dibatasi dan tersebar merata di seluruh jagat raya. Belasan abad sebelum para ahli menemukan sejumlah teori penciptaan alam semesta, Al-Quran telah mengungkapkannya terlebih dahulu. Al-Quran menggambarkan penciptaan alam semesta dalam 6 masa.
Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dijelaskan, "Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan ciptaannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam." Terhamparnya bintang dan langit yang begitu luas menumbuhkan harapan manusia untuk menjelajahinya. Manusia hingga kini baru mencapai jejaknya di bulan melalui langkah Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins dengan Apollo 11. Dalam Islam, orang yang pertama menjelajahi langit, alam semesta, hingga ke ujungnya adalah Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." Peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah mukjizat dari Allah kepada Rasulullah SAW yang menurut logika manusia sangat sulit diterima. Dalam sebuah peristiwa yang hanya berlangsung selama semalam, Rasulullah mampu menempuh jarak jutaan tak terhingga dengan menunggangi burak. Malaikat Jibril yang menjemputnya dari Masjidil Haram atas perintah Allah SWT menuju Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke Sidratul Muntaha. Kehidupan selain di bumi terus menjadi keingintahuan manusia, termasuk kemungkinan beberapa planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Salah satunya adalah penemuan planet Kepler 22b oleh teleskop angkasa Kepler. Penemuannya diumumkan pada tanggal 5 Desember 2011. Planet ini sebenarnya ditemukan pada hari ketiga dioperasikannya Kepler pada pertengahan tahun 2009. Jarak planet Kepler 22b dari bumi sejauh 600 tahun cahaya. Kalau di bumi 1 tahun 360 hari, maka di Kepler 22b